Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Widyastuti. Saya dosen tetap di kampus Universitas Bina Sarana Informatika. Saat ini saya mengajar mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Studi Kelayakan Bisnis merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang proses analisis dan evaluasi untuk menentukan kelayakan suatu bisnis atau proyek. Mata kuliah ini diajarkan biasanya untuk program studi manajemen, ekonomi, dan juga bisnis. Tujuan dari mata kuliah studi kelayakan bisnis itu untuk mengajarkan mahasiswa memahami konsep dan juga metode analisa bisnis yang dilakukan dengan beberapa aspek seperti aspek pasar dan pemasaran, teknik dan teknologi, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek finansial, aspek sosial dan lingkungan, aspek ekonomi, aspek risiko bisnis, dan aspek hukum. Dan juga mengajarkan mahasiswa untuk mengambil keputusan bisnis yang tepat berdasarkan hasil dari penyusunan analisis laporan studi kelayakan bisnis tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke, baiklah. Hari ini ada pertemuan pertama kita. Nama saya Rizky Sendiri. Semester ini kita akan membahas mengenai studi kelayakan bisnis. Apa itu studi kelayakan bisnis? Nanti kita pelajari bersama ya. Tapi sebelumnya ada tujuan pembelajaran yang harus kita pahami di sini. Ya. Setelah kita mempelajari tentang studi kelayakan bisnis, kita akan memahami bahwa apa itu pengertian studi kelayakan bisnis. Lalu kita juga paham tentang tahapan penyusunan laporan studi kelayakan bisnis. Lalu kita bisa jelaskan dengan bisnis dan investasi, latar belakang kedepannya studi kelayakan bisnis, tujuan dan manfaat studi kelayakan bisnis, dan juga pihak yang berkepentingan terhadap hasil laporan studi kelayakan bisnis. Nah, ini nanti kalian akan paham ini semua. Pertama, studi kelayakan bisnis kita ada tiga mata kan? Ada studi, ada praktek, ada kalau studi kelayakan bisnis paham artinya apa? Ya, belajar menganalisa, mempelajari kelayakan. Apa itu kelayakan? Bisa digunakan, betul, atau patut ya, patut bisa digunakan ya. Lalu bisnis, apa bisnis? Usaha, ya, usaha, kegiatan usaha bisnis. Nah, ini bisnis merupakan proses sosial yang dilakukan oleh setiap individu atau kelompok melalui proses penciptaan dan pertukaran kebutuhan dan keinginan akan suatu produk tertentu yang memiliki nilai dan juga memperoleh manfaat atau keuntungan. Manfaat bisnis itu apa? Kalau kita melakukan bisnis pasti ada ya manfaatnya. Pertama, memperoleh keuntungan. Kalau kita bisnis tanpa untung, mau nggak? Ya, jadi bisnis harus untung. Lalu selanjutnya itu membuka peluang pekerjaan. Kita bisa menolong orang lain untuk mendapatkan penghasilan, ya, pekerjaan. Dengan pekerjaan, penghasilan, dengan penghasilan ada manfaat ekonomi. Lalu manfaat ekonomi apa yang didapat? Contohnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, ya, dari sana pangan, ya. Lalu setelah itu adanya sarana dan prasarana. Contohnya apa? Ya, ada mall itu kan pusat ya pasar modern ya. Lalu ada membuka solusi. Kita mau tulis nggak punya pen, akhirnya orang membuat pena. Ya, kita bisa menulis. Lalu meningkatkan membantu pemerataan pembangunan. Dengan adanya bisnis, pembangunan menjadi merata karena penghasilan penduduk tercipta, ada pemerataan ekonomi. Tapi
kedua pasarnya nggak jelas. Kamu nggak tahu segmen pasarnya atau harga pasarnya. Lalu harga dari sisi harga pesaing, prioritas nggak jelas juga ya. Lalu apa lagi? Suka menunda langkah, tidak mengetahui risiko. Ya, kamu tidak melihat peluang itu terjadi. Tujuannya tidak jelas. Ya. Lalu tidak menunjukkan kompetensi. Orang berusaha tanpa memiliki kompetensi. Sebenarnya yang diperlukan itu modal atau kompetensi. Dua-duanya, tapi yang penting adalah kompetensi. Ya, kompetensi dulu. Kalian kamu apa? Karena modal bisa dicari dari sana. Modal asing. Modal asing apa itu? Investor ya. Kita cari modal. Dengan kita membuat sebuah aplikasi misalnya, kita harus dibalik cari modal. Kita buat baju kita harus dibalik cari modal. Ya kan? Dengan modal bisa berusaha. Dan juga ada yang risiko. Masih semua dapat risiko, ya kan? Menjadi pengusaha harus tidak takut akan risiko. Dan kebanyakan kita takut mengambil risiko maunya di jalur aman. Ya, padahal pengusaha itu harus selalu berinovasi. Antisipasinya apa? Nah, di sini perlunya studi kelayakan bisnis. Karena dari studi kelayakan bisnis kita bisa mengantisipasi resiko-resiko yang ada. Dengan apa yang diperhatikan? Kelengkapan, keakuratan data dan informasi. Jadi sebelum berusaha kita cari data, kita cari informasi tentang produk, tentang pesaing, tentang harga, ya, tentang peluang. Harus lengkap data kita. Lalu apa lagi? Tenaga ahli dalam tim studi kelayakan bisnis. Kita punya manajemen yang mendukung studi kelayakan bisnis. Lalu kita punya metode alat ukur yang tepat dan juga loyalitas tim studi kelayakan bisnisnya. Ini sangat diperlukan. Ya. Jadi tadi ngomong tentang bisnis. Sekarang studi kelayakan bisnis itu apa? Nah, studi kelayakan bisnis itu dalam arti luasnya adalah proses menganalisa apakah suatu usaha itu layak untuk dilakukan atau tidak. Nah, dari situ ada beberapa aspek yang digunakan. Contohnya aspek pasar dan pemasaran. Lalu ada aspek teknik dan teknologi. Lalu ada aspek manajemen dan sumber daya manusia. Ada juga aspek keuangan. Ada aspek sosial dan lingkungan. Ada aspek risiko. Nah, aspek-aspek inilah yang digunakan untuk menilai apakah bisnis itu layak atau tidak. Gitu. Nanti aspek-aspek ini akan kita pelajari satu persatu ya. Lalu kenapa penting sih studi kelayakan bisnis? Nah, di sini kenapa penting? Karena sebelum kita berusaha kita harus memahami usaha kita sendiri dan juga kita harus memahami lingkungan usaha. Untuk apa? Pertama, dengan studi kelayakan bisnis kita harus memahami pasar, persaingan, risiko dan peluang. Ya, kita juga ada beberapa faktor yang harus kita ikuti di sini, yaitu dilihat dengan faktor ekonomi. Kita juga harus melihat dari sisi hukum, sosial, lingkungan, pertimbangan penjadwalan, dan juga kita harus pahami tentang risiko mitigasinya seperti apa gitu. Dari tadi ngomongin risiko, contoh satu ya, misalnya hukum. Dalam suatu usaha kita harus memperhatikan aspek hukum. Kenapa? Karena di aspek hukum itu sangat kita butuhkan. Untuk apa? Legalitas. Ya, bisnis butuh legalitas. Kenapa? Karena kita butuh modal kan? Modal harus ada jaminan. Nah, jaminan itulah kita bisa ambil dari aspek hukum legalitas. Contohnya apa? Surat izin usaha, nomor induk
berusaha, NPWP punya, ya, itu ya. Usaha juga kan punya, bukan NPWP pribadi tapi NPWP perusahaan. Itu sangat penting. Kalau dalam bidang pendidikan ada namanya sertifikat halal. Ya betul. Ada juga apa namanya BPOM ya, BPOM itu juga. Yang salah satunya aspek hukum. Ya. Nah ini yang saya omongin tadi. Jadi ada aspek finansial, pasar, teknis, manajemen. Kalau di finansial berarti kita melihat dari cash flow, dari pendapatan, dari modal. Return, predikat, titik impasnya, lamanya kita balik modalnya. Lalu analisa pasar ini dilihat dari segmentasi, targeting, positioning. Bisa juga dilihat dari SWOT. Tahu SWOT kan? Apa? Apa? Strength, weakness, opportunity, threat, ancaman, ya, sama weakness, kelemahan, ya, kekuatan, kelemahan, peluang, ya, dan ancaman. Kalau aspek teknis ini dilihat dari mana? Dilihat dari letak strategi satu dari usaha kita, gitu ya, letaknya, layoutnya, gitu ya, teknologi yang digunakan masuk sini. Kalau di sini dari mana manajemen struktur organisasi, ya, struktur organisasi, perekrutan masuk sini, gaji karyawan masuk sini, di aspek manajemen. Nah manfaatnya apa? Manfaatnya adalah tujuannya manfaatnya itu sebenarnya saja itu untuk mengurangi resiko, ya, supaya bisnis kita tidak gagal. Lalu untuk apa lagi? Meningkatkan peluang keberhasilan. Jadi kita bisa dapat untung, ya. Lalu memudahkan perencanaan, biar rencana kita lebih mudah dijalankan karena sudah ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Lalu apa lagi? Memudahkan pengawasan, pengendalian, pelaksanaan kerja, ya. Dan tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan investasi. Dan juga dengan adanya investasi yang banyak, produksi meningkat, maka akan memperoleh keuntungan usaha. Karena itu untuk perencanaan, pengendalian, pengawasan, ya. Lalu kreditor, ya, kreditor. Maka kreditor ini yang memberikan kita pinjaman. Lalu ada pemerintah, karena pemerintah yang memberikan kita regulasi atau peraturan. Lalu ada masyarakat, ya, masyarakat luas, dan juga manajemen. Ya, ini pihak-pihak yang membutuhkan laporan SKB. Tahap penyusunannya seperti apa? Tahap penyusunan SKB itu pertama kita harus punya ide usahanya apa dulu. Ya, kalau sudah punya ide usaha, baru kita melakukan tahap penyusunan studi layanan bisnis. Jadi nanti di akhir pertemuan kita pertemuan ke-12 kita akan membuat laporan penyusunan laporan studi layanan bisnis. Nanti tahapannya, nanti kalian harus mencari ide usaha itu apa. Ya, ide usaha. Setelah itu boleh kuliner, boleh jasa, ya, boleh dalam bidang apapun, ya. Nanti dibuat idenya, lalu setelah menemukan ide, kamu melakukan studi, ya, dengan observasi, dilihat, dipantau, ya, dilakukan studi pendahuluan. Riset pasar boleh dilakukan juga. Setelah itu membuat desain studi layanan bisnis. Setelah membuat desain, lalu dikumpulkan datanya, bisa dari internet, bisa wawancara, ya, observasi langsung ke salah satu usaha yang mungkin sudah ada yang sesuai dengan usaha kamu. Lalu dari situ kalian melakukan analisa dan interpretasi data berdasarkan aspek-aspek dalam studi
merencanakan bisnis tadi. Ya. Berarti baru menarik kesimpulan, membuat rekomendasi, menyusun laporan dan melaksanakan bisnis. Nanti kan kalau udah tahu hasilnya kalian bisa tahu nih layak atau tidak. Kalau layak tidak dilaksanakan, kalau nggak layak berarti tidak bisa dilaksanakan. Gitu, ya. Nah ini ada dua contoh usaha nih guys. Ini usaha yang lebih keras, kopi. Ya, menurut kalian usaha kopi sekarang kan kita berarti kira-kira kalau membuat kafe layak atau tidak? Layak. Kenapa? Tuh, kopi itu banyak peminat, jadi orang banyak butuh ya, apalagi karena Indonesia banyak penduduk ya. Ada lagi dari sisi itu dari sisi konsumen. Lalu dari sisi apa lagi tadi? Keuntungan pastinya ya, karena dia itu kembali lagi tergantung ya segmentasi pasar kamu mana ya. Lalu tergantung juga dari mana, dari produk kopi kamu. Kan kopi banyak jenisnya, ya. Jadi kamu harus menentukan dulu jenis apa yang mau kamu pakai yang berbeda dengan yang lainnya. Dari teknologi yang dipakai, mau yang tradisional atau mau yang modern. Kan sekarang banyak modern ya, banyak modern. Bagaimana yang tradisional? Kayak merosting kopi secara tradisional misalnya. Kalau ini banyak bersaing. Yang bisa membedakan kalau sama klien itu gimana? Lupa. Dari tempat, rasa, harga. Oke, itu bisa dikondisikan. Ya, itu dilihat lagi segmentasi sama target kamu mana. Ya. Betul. Ya, itu perlu banget loh guys. Siapa target kamu? Jadi kamu harus menentukan diri kamu di posisi mana. Kalau bisa jangan terlalu ambil jadilah seperti karantina, ambil dikit tapi jangan dia itu semua. Betul. Ya itu juga salah satu kunci usaha sih. Karena dengan walaupun keuntungan kecil tapi yang beli banyak, tetap aja keuntungan itu akan sangat besar gitu ya. Oke, baik. Tadi itu udah dijelaskan. Sekarang ada yang mau tanya dulu. Sebelum saya tanya, ada yang mau tanya ya? Oke. Ya. Sebuah bisnis mulai baru mulai itu perlu melakukan sebuah bisnis. Bisnis pemula ya, kayak startup gitu ya. Perlu atau tidak? Menurut kalian perlu tidak? Perlu, iya perlu. Kenapa? Karena sebagai pemula dia belum mengenali pasar, kan? Jadi dia harus menganalisa semuanya dari sisi segmentasi pasarnya, positioning dari mana, target pasar dari mana, harus seperti itu. Lagi pula bisnis pemula itu resikonya tinggi. Nah, perlu untuk mengurangi resiko usaha. Kita nggak mau kalau dana kita berapa tidak berani ya. Makanya risiko usaha itu sangat tinggi, makanya perlu dilakukan penyesuaian bisnis. Ada lagi? Oke. Bagaimana mengukur risiko bisnis? Risiko bisnis kita bisa mengukur dengan beberapa ukur ya. Salah satunya yang saya bilang tadi adalah SWOT. Ya, dengan SWOT itu bisa. Jadi kita harus mengetahui di mana kekuatan kita. Kita kuatnya di mana dari sisi usaha kita, kuatnya di mana dari sisi produknya di mana. Kalau kita harus tahu kekuatan kita apa, komposisi yang kita punya dan juga ancaman yang akan terjadi. Atau bisa juga dengan analisa dari sisi cash flow. Ya, analisa finansial. Jadi kita punya modal berapa nih? Ya, dengan modal segitu kita keluarkan untuk investasi biaya tapi berapa, barang-barang tidak berguna berapa. Makanya kan ada orang yang milih usaha online aja daripada usaha offline. Kenapa? Karena mereka melihat usaha offline itu butuh biaya lebih besar, biaya sewa toko di sana.
Betul, dari diskusi bisa juga makanya banyak yang lebih memilih online untuk menambah biaya produksi. Karena mungkin gimana bisa paling sendiri atau sewa, tapi yang biaya yang Betul juga, online pun bisa di rumah sendiri kan? Nggak ada sewa, gitu kan? Terus, baik, sekarang saya jadi bertanya ya. Karena sudah dengar nih tadi, sekarang saya mau tanya, siapa yang bisa apa itu studi kelayakan bisnis? Yang kenapa saya pilih? yang dilakukan oke. Penelitian yang dilakukan bukan atau selama yang akan dijalankan dapat memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan materi yang dikeluarkan, sehingga dapat memperoleh hubungan dengan menentukan beberapa aspek seperti yang bahasa, produk, keuangan, hukum, sosial, budaya, dan Oke, good. Makasih Kevin. Oke, kenapa sih studi kelayakan bisnis itu penting? Ini Kevin. Ada yang bisa? Kenapa penting? Ya bisa. Oke, betul. Karena resiko ya usaha. Boleh. Siapa sih yang pihak-pihak yang berkepentingan? Oke, benar. Ada usaha, kreditor, terus pemerintah, masyarakat luas, dan manajemen. Oke, betul sekali. Yang terakhir sekarang, tujuan studi kelayakan bisnis. Bersama Tujuannya itu menentukan apakah investasi dalam suatu usaha dinilai layak dan apa ya, dari segi finansialnya, sosial, dan Oke, baiklah. Terima kasih semuanya sudah siap. Oke, kesimpulannya ini ya guys. Secara akurat mengevaluasi keberhasilan suatu usaha itu penting untuk kesuksesan. Ya, jadi kalau mau berhasil usahanya harus melakukan analisa studi kelayakan bisnis. Karena apa? Karena membantu mengurangi resiko, memberi kepercayaan diri lebih besar ya dalam membuat keputusan atau apakah bisnis itu bisa dimulai atau tidak gitu. Di sini siapa yang menjadi pengusaha? Oh semua ya. Insya Allah semua menjadi pengusaha mereka ya. Amin. Apa juga lagi kan pengusaha? Investor, yes ya. Ya kayaknya manusia itu punya kuadrat. Pilihlah kuadrat yang paling memberikan keuntungan. Yaitu investor yang karena hanya duduk dia uang kamu yang bekerja. tapi perlu dianalisis lagi. Iya, betul sekali. Baiklah guys, untuk tugas terakhir ini untuk dikerjakan di rumah ya guys. Nanti saya akan share di grup WhatsApp linknya. Dikerjakan hari ini juga batas waktunya 2 jam dari sekarang. Baiklah, terima kasih untuk hari ini. Senang sekali belajar bersama kalian. Semoga kalian mendapatkan manfaatnya. Amin. Assalamualaikum.